Dulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos hari Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023. Ini tentang pembunuhan berantai terungkap dari pestisida. Jadi pelakunya 3 orang nih ya, Wawon alias Aki, Solikin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Nah ini total korban 9 orang, mayoritas istri, anak, dan mertua salah satu pelaku. Motif tawarkan jasa supranatural untuk kekayaan serta kesuksesan. Nah ini loh ya, ini saya bacakan jejak komplotan pembunuh berantai. Nah ini cuma dari rangkumannya aja ya, tak bacakan seperti itu. Tanggal 12 Januari tahun 2023, satu keluarga ditemukan tergeletak di Ciketing, Udi, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Ditemukan lubang berukuran 1x2 meter di belakang rumah. Jadi di rumah. Korban meninggal dunia di Bekasi, Ai Maimunah, istri Wawon, 40. Umurnya 40 ya. Terus yang kedua Muhammad Rizvandi, anak Ai Maimunah dari pernikahan pertama. Jadi ini berarti anak tiri ya. Terus yang ketiga Ridwan Abdul Muiz, anak Aimunah dari pernikahan pertama, umur 21. Jadi ini berarti kakak beradik ya, dibunuh. Jenis racun yang digunakan pestisida dan racun tikus. Nah, korban dirawat MDD Solehudin 35, tersangka NR 5. Korban meninggal dunia di Cianjur, 1 Bayu, anak Wawon, dengan Ai Maimunah dibunuh Duloh. Noeng, ibunda Wiwin, dibunuh Duloh. Yang ketiga Wiwin, istri pertama Wawon, dibunuh Duloh. 4 Farida, TKW korban penipuan, dibunuh Duloh. 5 Halimah, istri kedua Wawon sekaligus ibunda Ai, dibunuh Duloh. Korban meninggal dunia di Garut. 6 Siti, seorang TKW korban penipuan penggandaan uang, dibunuh oleh Noeng di Surabaya atas perintah Wawon. Noeng adalah mertua Wawon. Jenazah ditemukan di Garut. Kebiadaban di Cianjur, ditemukan lubang-lubang untuk mengubur korban. Lubang pertama, 1 lubang untuk Bayu, anak Wawon, 2 tahun. Lubang kedua, 2 lubang berisi jenazah Noeng dan Wiwin. Lubang ketiga, 1 lubang berisi jenazah Farida. Peran dalam kasus Bekasi: Wawon alias Aki, otak pembunuhan. Solikin alias Duloh, sewa kontrakan di TKP pembunuhan di Bekasi. Sedangkan MDD Solehudin menggali lubang di TKP, meracik kopi racun. Motif penipuan menjanjikan korban sukses. Keterangan berdasar keterangan polisi, semua pembunuhan yang dilakukan Duloh perintah atau atas sepengetahuan Wawon. Total korban 9 orang hingga kemarin tanggal 20 bulan 1 pukul 23. Sumber reportase Radar Bekasi, Radar Cianjur, Jawa Pos. Nah, ini lur ya. Kenapa ya orang itu bisa tega sampai tega hatinya untuk membunuh? Ini kan keluarga ya, yang dibunuh itu keluarga mubeng kayak sarung ya. Dan tapi ya ada yang orang lain. Jadi seperti itu. Jadi ini ya bisanya orang sampai tega membunuh, sampai kejam sekali ya. Ini adalah bentukan dari
orang tuanya. Jadi seperti itu. Jadi begitu hatinya itu kerasukan, nggak tahu setan, iblis atau dajjal ya. Nah ini sampai tega untuk menghilangkan nyawa orang lain, bahkan ini istri dan anak yang dibunuh, seperti itu. Jadi lah ini bagaimana agar bisa menjadikan orang damai gitu, hatinya damai. Otomatis sebetulnya orang ini kalau masih punya orang tua harus minta ridho orang tuanya. Kalau sudah tidak bisa, ini harus meridhoi anak-anaknya. Lah ini baru bisa sembuh. Jadi nanti hatinya bisa dingin, otomatis bisa sembuh dari kekejaman ini. Nah, kejam ini karena apa? Karena sudah bentukan dari orang tuanya sendiri, orang tuanya masing-masing. Inilah. Jadi teori ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing itu untuk memutus mata rantai dari kekejaman. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau orang itu sudah menggunakan teori ini semua, gitu, nanti tidak ada orang yang kejam lagi. Jadi akhirnya apa? Hasilnya apa? Simpati. Ya karena orang belum menggunakan teori ridho pasrah sumeleh, gitu, otomatis saling kejam-kejaman. Nah ini kasihan lur ya. Jadi orang itu pada tersesat. Jadi ini sejak Mbah Adam dan Hawa dilahirkan, ya teman-teman, sampai sekarang itu akhirnya kejam-kejaman. Jadi tidak ada yang ya sebagian besar itu kejam ya, otomatis kemungkinan ya semua orang itu kejam karena apa ya, tidak ada rasa simpati. Jadi orang itu pasti ada belangnya lah, istilahnya seperti itu. Semua orang pasti ada belangnya lah. Bagaimana untuk menghilangi belang itu nih? Cacat, menghilangi kecacatan. Hanya ridho pasrah sumeleh nanti langsung tersapu, red, langsung bisa tersapu. Nah itu ridho pasrah sumeleh harus diterapkan setiap hari. Terus itu. Jadi untuk menghilangkan rasa khawatir dari orang tua, jadi seperti itu. Orang tua itu harus latihan untuk menghilangkan rasa khawatir itu, harus setiap hari mengikrar kepada anaknya meridhoi pasrah sumeleh setiap hari. Jadi seperti itu. Otomatis nanti akan sudah terlatih, akan terbentuklah kekhawatirannya hilang. Nah itu akhirnya apa? Timbullah kedamaian. Nah itu. Jadi untuk mencari kedamaian seperti ini. Jadi nanti tidak ada orang yang tega membunuh seperti ini lagi, seperti Pak Wawon, Pak Solihin, MDD, jadi seperti itu ya. Nah, sementara sampai di sini dulu lur ya. Vanessa Putri, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan, saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Ya Pak, saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, saya terima sumelehnya. Ya, masuk? Yes, dingin. Nah, diteruskan.